Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Lilik Raharjo di channel Pangripta Desa Lebojri Martani. Nah, hari ini kita berkunjung ke tempatnya Mas Buna. Ini salah satu kaum muda juga yang punya usaha luar biasa. Sebenarnya hanya sepele tapi hasilnya luar biasa. Yang jelas cuannya banyak. Nah, monggo nanti teman-teman bisa menikmati video tayangan kali ini, belajar bagaimana cara Mas Buna ini berwirausaha dan tentunya bagaimana cara juga mengelola lingkungan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Selamat siang Mas Buna. Halo, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mas Buna, ini kan kemarin saya lewat sini. Nggih. Saya tertarik dengan kandang yang jenengan punya ini. Kok sepertinya ini kalau tidak salah kaitannya dengan maggot. Nggih, benar Nah, Pak. kemudian saya memberanikan diri untuk kontak jenengan dan ternyata benar ngelola maggot. Nah, kalau boleh tahu ini sejak kapan jenengan ngelola maggot ini, Mas? Kalau untuk mulainya itu dari tahun 2021 akhir. 2021 akhir. Itu masih skala kecil. Itu karena awalnya itu prihatin dengan sampah di rumah sendiri sebetulnya. Ya. Jadi di rumah itu ada sisa makanan nggak terolah. Akhirnya gimana caranya biar sampah ini bermanfaat gitu. Akhirnya ketemulah maggot BASF dari lalat BASF itu. Akhirnya mulai belajar sedikit tentang maggot BASF itu apa, kemudian seberapa cepat dia bisa mengurai sampah, dan ternyata luar biasa sekali. Baru setelah itu untuk perjalanan ke sini saya nyoba iseng-iseng nih upload gitu di WA dan di Facebook, pada antusias, Mas ini apa gitu. Akhirnya saya coba sedikit jelaskan dan mereka tertarik untuk mencoba untuk pakan ternaknya. Akhirnya permintaan mulai banyak dan sekarang alhamdulillah kita bikin lagi kandang yang lumayan bisa produksi banyak. Betul. Inspirasinya dari mana jenengan? Kok milih maggot? Nah, sebelum ke sana inspirasi sebetulnya datangnya dari ada juga teman yang sudah mulai gitu, dan ternyata setelah saya coba itu mengurainya sangat cepat sekali, dan itu yang inspirasi saya. Ternyata maggot ini salah satu hewan pengurai tercepat untuk limbah organik. Itu akhirnya saya coba pelajarin terus, ternyata potensinya luar biasa. Itu akhirnya saya terinspirasi untuk bikin yang lebih besar supaya bisa mengolah sampah lebih banyak dan memproduksi maggot lebih banyak lagi untuk membantu pakan ternak itu sendiri. Oke. Kalau untuk jangka waktu, Mas, akhirnya maggot ini kan butuh jangka waktu, proses dan sebagainya. Itu tahapan-tahapan yang pernah yang jenengan lakukan katanya untuk dengan budidaya maggot ini seperti apa? Kalau untuk jangka waktunya sebetulnya kalau mau mulai budidaya maggot itu tidak ada jangka waktu. Jadi maggot itu bukan sebuah tren. Gitu, karena sekarang banyak berita dari sampah jadi cuan, betul, gitu kan. Dan itu sebetulnya bisa. Dan itu bukan tren karena kebutuhan pakan ternak itu tiap hari. Dari zaman sebelum saya lahir mungkin kebutuhan pakan ternak itu sudah banyak. Sampai nanti ke depannya tuh tambah banyak lagi. Selama ternak itu masih ada. Betul. Selama manusia masih konsumsi dagingan itu masih, jadi maggotnya itu sendiri tidak ada jangka waktu. Tapi di sini ada yang salah. Orang mikirnya bisa cuan dari sampah dengan mudah. Padahal prosesnya itu luar biasa. Jadi kita harus paham siklusnya, kemudian cara bagaimana memproduksi maggot yang murah. Sebetulnya kalau dari maggot itu sendiri kita bisa mulai dari hal kecil, kita dari alam pun kita bisa. Karena sebetulnya maggot BASF itu sudah ada di lingkungan kita sekitar itu, sudah ada. Tinggal kita mancing supaya lalat itu bertelur di tempat yang kita sediakan. Gitu. Jadi kita nggak perlu beli sebetulnya. Tapi kalau kita mau jangka panjang dan kita sudah perhitungkan kebutuhan kita, itu kita bisa beli bibit. Artinya perlu dikonsentrasikan. Betul. Jadi biar yang namanya usaha tetap perlu konsentrasi. Nah, terus untuk mulai dari persiapan yang diperlukan untuk budidaya maggot apa mawon? Untuk persiapannya yang pertama itu sumber pakannya. Itu yang paling penting, karena kalau untuk lari ke bisnis ataupun lari ke komersial, itu kita yang paling utama itu adalah ketersediaan pakannya. Pakannya apa, Mas? Pakannya limbah organik, dan limbah organik, limbah resto.
jadi semua jenis sampah organik. Nah, cuman kalau untuk kebutuhan pribadi, ternaknya nggak banyak, itu masih kita bisa pakai limbah rumah tangga itu limbah rumah tangga, dan itu pun harus kita sesuaikan kebutuhannya. Misalkan kita mau produksi 10 kilo maggot, dan itu berarti kalau kita menggunakan sampah organik itu kita butuh minimal 3 kalinya, berarti 30 kilo itu. Jadi nah, itu supaya tidak sulit nanti ketika kita sudah mau terjun itu kita harus perhitungkan dulu. Betul. Ini mau buat apa? Ya, ini mau buat apa kita tentukan. Kalau tujuannya untuk membersihkan lingkungan, kita nggak perlu bingung itu jualnya kemana. Tinggal kita bagikan, kita ibaratnya kita sebar ke peternak ataupun ke peternak ayam, peternak ikan gitu. Karena selesai. Itu jadi kita nggak perlu sulit-sulit membuangnya karena kita fokusnya di sampah. Tapi ketika kita fokusnya untuk ke peternakan pribadi, kita sesuaikan kebutuhan kita per hari itu berapa. Lalu kita bikin kandangnya sesuai kebutuhan kita. Karena kalau tidak begitu nanti kita kewalahan juga, karena kita sudah ngurus tempat maggotnya, ngurus ternaknya juga gitu. Jadi itu harus kita pikirkan. Tapi kalau untuk skala bisnis artinya lebih besar lagi dan dikonsentrasikan lagi. Kalau untuk skala bisnis kita harus melakukan perhitungan dulu. Perhitungan dalam artian kita mau produksi berapa. Kalau produksi itu dibagi dua. Kalau mau kecil-kecil sekalian, mau besar-besar sekalian. Karena itu nanti terkaitannya mulai dari modal dan sumber pakan. Kalau saat ini untuk pasar maggot sendiri itu nggak ada kendala karena kebutuhannya luar biasa sekali. Gitu. Artinya untuk pakan ikan hias saja sudah besar. Belum yang lain ya. Dan itu pun nanti dibagi segmen lagi, mulai dari peternak konvensional yang ayam, ikan, bebek, kemudian ada penghobi. Penghobi itu untuk hewan peliharaan seperti burung, ikan. Nah, lalu untuk skala industri, industri itu bisa kita suplai ke pabrik pakan, dan yang terakhir itu kita ekspor. Gitu, karena permintaan ekspor juga luar biasa sekali ini. Dan saat ini di Eropa sudah mulai menggunakan protein dari serangga. Karena protein serangga itu tidak menimbulkan alergi. Beda dengan orang-orang yang mengkonsumsi telur, ikan, udang. Itu proteinnya beberapa orang akan alergi, gatal-gatal karena nah, inilah kelebihannya protein dari serangga, dari maggot itu sendiri. Dia hipoalergik. Gitu. Nah terus mulai dari persiapan untuk menelurkan, kan pakai telur itu, sampai ke menetas, kemudian sampai produksinya bisa dipanen itu berapa lama, Mas? Kalau saya untuk produksi itu dipanen setelah 5 hari, 15 hari setelah menetas. 15 hari setelah menetas. Jadi telur itu akan menetas setelah 3 hari, 4 hari telur menetas. Setelah itu usia 15 hari kita panen. Kenapa 15 hari? Karena dari pengalaman saya pribadi dan hasil riset itu di usia 15 hari itu yang paling bagus, karena dari kandungan maggotnya sendiri kadar kitin itu pembentuk cangkang itu masih belum banyak, jadi maggotnya masih bisa masih lunak. Jadi kalau dikasih ke ralat gitu ya. Jadi kalau dikasih ke hewan-hewan ternak seperti ayam yang masih kecil itu tidak masalah. Ikan juga. Kemudian ketika misalkan ada yang beli 10 kilo atau 15 kilo dan itu tidak sehari tidak habis, masih bisa digunakan sampai beberapa hari gitu. Jadi kenapa saya panennya di 15 hari? Karena untuk persiapan juga ketika teman-teman, Mas saya nanti ini habisnya 3 hari lagi, masih bisa nggak? Masih bisa gitu. Karena kalau untuk pembentukan kadar kitin maggot itu sendiri mulai dari 20 hari. Tapi gitu. Normalnya 20 harian? Normalnya sebetulnya bisa, nah ini dibagi lagi. Kita panennya untuk apa? Kalau untuk hewan ternak peliharaan yang 15 hari itu 15 hari, tapi kalau misalkan mau dibikin kering atau tepung itu bisa. Jadi turunan dari maggot itu nanti ada maggot fresh, kemudian maggot kering, tepung dan minyak maggot. Minyak maggot ini kandungan asam aminonya juga tinggi, itu bisa untuk kosmetik dan obat-obatan. Jadi tergantung kalau misalkan kita mau produksi minyak, ya kita panennya di usia 22 hari, 20-25 hari. Itu jadi lemaknya banyak. Nah, terus kalau kan tadi sudah katakanlah ada telurnya kemudian ditetaskan selama 15 hari dipanen. Nah, untuk lanjutannya setelah panen itu jenengan mengindukkan sendiri atau bagaimana? Nah, untuk sekarang mulai mengindukkan sendiri. Jadi setelah netes itu kita kasih makan sampai usia 20 hari,
kemudian jadi prepupa. Ya. Prepupa itu sekitar seminggu sampai 2 minggu. Kemudian nanti jadi pupa. Pupa itu seminggu, setelah itu baru jadi lalat. Itu total hari sekitar 45 hari. Dari telur sampai lalat. Ya, dari telur sampai lalat itu sekitar 45 hari. Berarti nanti lalatnya ditaruh di satu tempat biar Ya, dia di bertelur kandang. di situ. Ya, nah itu nanti untuk lalatnya sendiri paling lama 7 hari, seminggu lah. Seminggu dia sudah bertelur. Untuk bertelurnya 3 hari sudah bertelur. Oke. Tapi lalatnya itu bisa bertahan selama 7 hari karena lalatnya kalau yang betina setelah bertelur itu mati. Gitu. Kalau yang jantan setelah kawin dia mati. Produksi telurnya seberapa Mas lalat itu? Kalau produksi telurnya itu satu betina itu bisa bertelur 500 sampai 900 butir telur. Tapi itu nggak kelihatan Pak kalau misalnya kita jadi karena ngumpul kecil-kecil ya. Kecil. Dan itu kalau misalkan yang pengalaman saya 1 gram telur itu paling banyak di sini jadinya 3 kilo. 1 gram telur lalat, lalat itu lalat jadi 3 kilo magot. Luar biasa. Nah itu beberapa, itu tergantung cara kita menetaskannya juga. Jadi ada yang teman-teman, Mas kok punya saya cuma jadi sekilo, cuman saya punya jadi nggak nyampe setengah kilo. Nah itu nanti tergantung cara mereka sendiri ya? ada penetasannya seperti apa, kemudian pakan yang diberikan seperti apa. Nah itu berpengaruh. Karena teknis cara budidayanya sama pakan juga pengaruh. Iya, jadi beda-beda kan. Kita tiap orang itu punya cara sendiri. Kalau punya jenengan ini sudah produksinya sudah berapa besar? Kalau saat ini masih di angka 100 kilo per hari. Per hari 100 kilo. Oke. Jualnya kemana? Jualnya saat ini masih untuk peternak lokal gitu. Karena kalau untuk kebutuhan sebetulnya kita ada beberapa tempat, Banyumas, Pemalang, Sidoarjo, Jawa Timur itu kebutuhannya besar, minimal 8 ton per hari minimal. Cuma tempat saya sekarang ya karena masih baru buka, kalau untuk besarnya ini skala besarnya itu baru 3 bulan ini. Nah, itu kita masih belum bisa running secara besar karena ketersediaan pakannya yang masih kita sesuaikan gitu. Karena di sini lingkungan padat penduduk, jadi saya menyesuaikan pakan itu supaya tidak dikomplain warga sekitar gitu. Kalau yang jenengan pakai pakannya apa Mas? Kalau saat ini saya pakainya ampas sosis, limbah sosis itu dari pabrik. Oke. Ya meskipun mengurangi ini, tapi ini tetap masih ada bau sedikit. Tapi baunya bau cuan ini. Nah kan kapasitas produksinya sudah 100 kg per hari. Jualnya juga sudah kemana-mana. Kalau boleh tahu ini, mohon maaf, dari 100 kilo itu kira-kira menghasilkan berapa itu? Kalau saat ini saya jualnya per kilo 6.000. Per kilo 6.000. Waduh, 600.000 ya? Benar 600.000 per hari. Per hari. Bisa dihitung kalau sebulan berapa? Saya nggak perlu hitung. Nah, artinya kan ada prospek yang lumayan besar di dunia magot ini. Bahkan penggunanya pun sudah kemana-mana, mulai dari peternak dan sebagainya. Nah, terus target jenengan ke depan ini apa kaitannya dengan budidaya magot ini, Mas? Target ke depannya nambah kapasitas ini. Kalau dari kandang saya itu untuk skala saat ini itu maksimal di 1 ton per hari. Tapi saat ini masih 100 kilo, jadi kita masih terus kembangkan, mulai dari kandang lalatnya kita perlebar lagi supaya bisa menghasilkan 1 ton per hari gitu. Setelah itu nanti kita bikin tempat di luar sini, itu nanti kita bangun lagi yang lebih besar lagi karena permintaan yang sudah masuk ke kita itu lumayan banyak. Kalau boleh tahu permintaan pasar itu sampai berapa Mas setahun jenengan? Permintaan pasar saat ini yang saya tahu di daerah Surabaya itu 10 ton per hari. 10 ton per hari. 10 ton per hari. Pemalang itu 8 ton per hari. Untuk Banyumas tuh berapapun siap nampung. Jadi sementara kapasitas produksi di daerah sini juga belum termasuk tinggi ya? Kalau untuk di Jogja belum tinggi. Belum tinggi ya. Nanti ini kedepannya saya harapannya bisa kolaborasi dengan teman-teman pegiat magot. Itu supaya kita bisa bareng-bareng memenuhi permintaan pasar. Jadi dari segi lingkungan kita membantu membersihkan lingkungan sampah organik, karena sampah organik ini kendala utamanya di sampah. Gitu. Jadi yang menimbulkan bau, menimbulkan gas metan itu penyakit itu dari sampah organiknya. Jadi ketika itu bisa kita olah, kemudian bisa menghasilkan, itu kan menambah semangat teman-teman gitu dan membantu mulai dari pemilihan sampah itu sendiri. Artinya kan peluangnya masih besar. Artinya ketika tadi permintaan di Surabaya, Pemalang dan sebagainya
sudah ton per hari ya, saya pikir peluangnya masih besar karena Iya. pemainnya juga belum terlalu banyak. Ya, kalau di Jogja masih belum terlalu banyak, dan di Indonesia itu ada yang paling besar di daerah Pekanbaru, di Riau. Yang budidaya maggot itu. Budidaya maggot itu sudah bentuk perusahaan, itu mereka produksi minimal 1.000 ton Per hari? per bulan. Oh, per bulan? Iya. Tapi itu untuk skala ekspor. Jadi Iya. masih sangat terbuka lebar karena permintaan dari luar negeri itu luar biasa. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Dengan bermacam-macam turunannya tadi. Iya. Oke. Nah, terus gini Mas, ini kan di Sri Martani ini kan juga banyak. Ya mungkin nggak usah jauh-jauh lah, di sekeliling kita kan banyak. Kita buang sampah, baik itu organik maupun organik. Kalau non organik kan bisa dipilah kemudian dijual. Iya. Nah, yang organik ini kan maggot bisa jadi salah satu solusi. Iya. Nah, terus harapan jenengan kaitannya dengan budidaya maggot yang jenengan lakukan, terus kemudian dengan lingkungan sekeliling kita, termasuk di Sri Martani ini bagaimana? Kalau yang saya lihat ya nanti saya harapannya Sri Martani punya sebuah wadah atau pegiat maggot yang bisa membantu membersihkan sampah di Sri Martani. Iya. Dan itu nanti dari, kalau memang kita fokusnya untuk Sri Martani bersih sampah organik gitu, itu nanti sangat bagus sekali, dan kita bisa kerjasama dengan peternak-peternak yang ada di daerah Sri Martani itu sendiri untuk penyerapan maggotnya itu sendiri. Jadi kita saling bantu satu sama lain dari sampah itu bersih. Simbiosis mutualisme. Iya betul, simbiosis mutualisme itu dari peternak, kemudian dari pembudidaya maggotnya, kemudian dari lingkungan Sri Martani itu sendiri. Jadi di Sri Martani bersih sampah, kemudian peternaknya maju semua. Gitu. Dan itu nanti kan bisa diserap dari peternak di Sri Martani, bisa diputar lagi untuk penduduk Sri Martani yang mau kita jual di penduduk Sri Martani. Oh, oke. Iya. Lumayan. Artinya untuk memenuhi kebutuhan Sri Martani aja peluangnya masih sangat besar ya. Tadi lupa Mas, kan tentunya kan masih ada limbah yang diproduksi dari budidaya maggot. Ini limbahnya dibuat apa itu? Nah, limbah dari maggot itu sendiri adalah kotoran maggot itu sendiri, namanya kasgot. Itu bisa kita gunakan untuk pupuk. Dan ini pupuk organik. Jadi lebih efektif. Kalau di maggot itu sendiri saya bilang tidak ada yang dibuang. Mulai dari maggotnya, maggot BSF itu untuk pakan ternak. Betul. Kemudian kotorannya untuk pupuk. Bangkai lalatnya pun kita bisa gunakan untuk pakan. Jadi bangkai lalat itu masih bermanfaat. Cangkangnya pun juga masih bisa gunakan. Cangkang di sini setelah jadi pupa, kemudian dia jadi lalat, itu kan cangkangnya masih tersisa. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi semua nggak ada yang terbuang sia-sia. Artinya zero waste ya? Iya, zero waste. Zero residu. Jadi semuanya bisa dipakai. Bisa dipakai. Oke. Nah terus ini Mas, kalau misal katakanlah ada teman-teman dari Sri Martani mau main ke sini, mau belajar dan sebagainya, bagaimana ini? Monggo bisa datang langsung ke sini, tapi sebelumnya ngabarin dulu karena kadang-kadang nggak di rumah. Gitu kan. Nah, nanti rencana memang saya nanti akan membentuk sebuah paguyuban pegiat maggot gitu kan, untuk wilayah Sri Martani. Nanti kita sama-sama, karena saya juga masih butuh suplai maggot sebetulnya untuk memenuhi permintaan yang sudah masuk ke saya. Jadi nanti kita bikin perkumpulan pembudidaya maggot, kemudian nanti kita akan olah sampahnya itu, kita akan maksudnya kita bisa bersihkan sampah Sri Martani seberapa banyak gitu. Nah, itu nanti dari kita, dari teman-teman pegiat maggot ini, kita kumpul sharing-sharing, mulai dari masalah lingkungan, kemudian masalah pembersihan sampahnya, kemudian kita olah dengan maggot sampai dengan ke penjualan maggot itu sampai sendiri. Ke pasar produksi. Oke. Artinya ini Mas Buna sudah sangat terbuka ke teman-teman semua. Nah, monggo nanti silahkan ada yang mau main silaturahim, belajar cara ternak maggot, insya Allah terbuka. 24 jam selama orangnya di rumah. Nah, yang terakhir Mas Buna, kaitannya dengan apa program soal sampah. Misal katakanlah nanti dari Sri Martani, entah dari pemerintah kelurahan atau mungkin dari BUMDes mau mengejak kerjasama, jenengan gimana ini? Saya sangat terbuka untuk kerjasama gitu. Mulai mungkin dari pertama untuk ke arah pembersihan lingkungan sampah, kemudian nanti bisa kerjasama untuk suplai maggot. Jadi saya butuh suplai maggot. Misalkan teman-teman ada yang kesulitan untuk menjual maggot, bisa kita bisa kerjasama gitu. Kemudian untuk pengelolaan maggotnya sendiri pun saya bisa. Maksudnya kita mau bentuk apa sih? Kita dari TPS 3R itu masih kesulitan untuk pengelolaannya, tata caranya, kemudian cara beternak maggotnya, itu saya siap untuk semua. Jadi untuk semua jenis kerjasama itu saya bisa. Oke. Terima kasih Mas Buna. Jadi kawan-kawan, kita tadi sudah banyak bicara soal
apa sih maggot, bagaimana keuntungannya, cara mengolah dan sebagainya. Nah, monggo silakan teman-teman nanti kalau mau main silahkan kesini, tapi sebelum main kesini jangan lupa di subscribe dulu channelnya Pangripta It's All About Sri Martani. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk panjenengan semua, wacana, gagasan, dan tentunya untuk kebaikan kita semua. Nah, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sekian, kita lanjutkan di tayangan-tayangan berikutnya, dan jangan lupa teman-teman bisa dibagikan ke yang lain, karena selama ini bisa memberikan manfaat, inspirasi, tentunya ini bisa menyebarkan kebaikan. Nah, terima kasih Mas Buna atas waktu yang diberikan. Dan nanti setelah ini akan ada spill sedikit kaitannya dengan apa yang dilakukan Mas Buna dan bagaimana budidaya yang dilakukannya. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.